Halo teman-teman, nama saya Suryo dan di video kali ini saya akan membahas tentang update Primavera Earth. Sebelum ke videonya jangan lupa like sama subscribe agar channel ini lebih semangat lagi bikin konten seperti ini. Oke, langsung saja ke video. Di pembahasan kali ini saya akan membahas update terbaru dari Primavera Earth yang diupdate pada 3 Juni 2025. Bagi yang tidak tahu apa itu Primavera Earth adalah game simulasi hidup dinosaurus di Roblox. Game ini dirilis pada 24 Agustus 2022 dan dikembangkan oleh T-Studio, dan game ini sudah memiliki 10,3 juta visit. Tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasan. Untuk update pertama kita fokus ke perubahan model dinosaurus. Untuk model dino pertama yaitu Monoloposaurus. Dari keseluruhan dari desain menurut gua kece. Perpaduan warna abu-abu terang, warna hitam, dan sedikit corak warna kuning, serta bagian tajam di atas kepalanya gitu. Kalau menurut kalian apakah ini bagus untuk desain Monoloposaurusnya? Untuk desainnya bagus. Bagaimana untuk animasi dinonya? Untuk animasi berjalan seperti ini. Animasi sprint. Animasi nyerang attack animation. Dan ini animasi duduk. Untuk animasi suara pertama, animasi suara kedua, dan ini untuk animasi makan. Dan animasi minum. Untuk dari desain, animasi dan semua ini bagus untuk model Monoloposaurus ini. Kita lanjut ke model dino yang berikutnya, yaitu Giganotosaurus. Oh, maaf, ini tabung nih. Nah, ini dia. Untuk desain menurut gua bagus. Detail tangannya itu terus corak warna coklat kemerahan, hijau tua, hijau muda, dan dengan corak tutul. Kayak apa? Macan tutul sama jaguar. Dari desainnya bagus, detailnya bagus. Untuk animasinya gimana? Ini untuk animasi Giganotosaurusnya, animasi berjalan, animasi sprint, animasi nyerang attack animation, oke, standar, dan animasi duduk sleeping animation. Animasi suara pertama, ada detail menarik ketika Giganotonya bersuara. Bagian dekat tenggorokan ini bergerak gitu. Animasi suara kedua, animasi makan. Oke, untuk animasi makannya standar untuk game Primavera Earth. Dan ini animasi minum. Oke, standar juga.
Untuk keseluruhan dari modelnya bagus dan juga untuk animasinya standar. Gue suka untuk mode dinosaurus kali ini. Kita lanjut ke mode dino berikutnya. Untuk mode ketiga yaitu Tyrannosaurus aka Indoraptor. Cuma gua belum punya atau tidak punya Tyrannosaurus karena dinosaurus ini tuh limited. Jadi dia itu cuma diadakan pas event aja, event Black Friday. Jadi dia itu nggak bisa dibeli, cuma bisa dibeli pas ada event. Jadi ya gue nggak bisa review tentang dino ini bagaimana animasinya. Tapi untuk modelnya itu bisa kita lihat, kalau menurut gua bagus dan seram gitu. Bulunya itu kayak tajam di bagian punggung, lengan, ekor dan juga atas kepalanya. Dan untuk model dino yang keempat itu carnivore. Cuma dinosaurus ini tuh seingat gua cuma sekali aja diadakan eventnya tuh. Bagi kita tahu apa itu carnivore. Carnivore ini adalah dinosaurus hibrida original dari Primorpha Earth. Kalau menurut gua model itu lebih kayak alien daripada dinosaurus. Jadi karena dino ini tuh nggak kejual lagi di event-event, ya gitu nggak punya gua. Mana dia tuh nggak ada di list dino ini ya. Harus kita beli dulu dinonya baru dia tuh muncul di list dino punya kita. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat animasi atau model itu kalian tinggal cari aja Carnivore Primorpha Earth Roblox, pasti ketemu. Nah untuk model yang kelima itu model skin yaitu Nuclear Tyrannosaurus Rex. Jadi ini tuh T-Rex dengan tema Godzilla. Itu kayak tema kaiju Toho. Cuman kan ini limited, nggak kejual lagi nih skin. Jadi yang gue nggak bisa review animasi dan penampilannya karena penampilannya ini nggak bisa kita lihat kecuali kalau misalnya kita udah punya dino skinnya itu. Jadi sama kayak yang carnivore tadi, kalian tinggal cari aja di YouTube Nuclear Tyrannosaurus Rex atau Rexzilla Primorpha Earth. Tyrannosaurus T-Rex skin Nuclear, mana ya? T-Rex skin Rexzilla Primorpha Earth. Nah itu ketemu pasti. Kok yang tadi itu emote yang ke 3, 4 dan 5 itu nggak punya. Sekarang kita ke model dino yang ke-6 yaitu Dilophosaurus. Ini dia untuk model Dilophosaurusnya. Jadi itu Dilopho itu sama juga kayak carnivore tadi, itu nggak termasuk list dinosaurus. Terus itu dino limited juga. Cuma karena gue sempat ngikuti eventnya itu jadinya gue dapet dinonya tuh. Kalau seinget gue sih kayaknya 2000 fossil gems deh. Kalau diadakan lagi pasti naik sih harganya. Untuk modelnya sih bagus. Ada corak bintik-bintik dengan aksesoris tajam kayak harimau di buntutnya, ekornya tuh dengan perpaduan warna krim, hijau muda, hijau tua dan hitam serta warna merah di jambulnya. Ini kayak ayam ya jambulnya. Untuk animasi berjalan seperti ini, animasi sprint, animasi nyerang, attack animation. Oke. Animasi apa lagi ya?
Oh, animasi duduk. Animasi suara pertama. Itu ada detail menarik. Itu tuh bergerak loh, bergetar badannya. Dan animasi suara kedua. Dan animasi makan. Oke, standar untuk animasi makannya. Dan ini animasi terakhir, animasi minum. Oke, kalau menurut gua ini mode yang sangat bagus. Dari modelnya bagus, cakep. Bahkan orang yang nggak suka warna hijau pasti suka banget sama Diopo. Karena Dioponya lebih dominan warna hijau. Dan untuk animasinya ya standar sih. Oke, kita berlanjut ke mode yang ketujuh, mode yang terakhir. Untuk mode yang terakhir yaitu Quetzalcoatlus. Nah, ini modenya ini bertepatan dengan update Primavera 3 Juni 2025. Nah, ini nih yang jadi sorotan. Saya perubahan map di Primavera. Dari desainnya sih, mantap betul. Dari perpaduan warna kuning, oranye, merah, hitam, nah sedikit banget deh warna hijaunya itu di pipinya atau kuping. Saking bagusnya gue ngiranya ini tuh skin gitu, skin Quetzalcoatlus, bukan skin default. Oh ya, bentar. Untuk animasi jalannya seperti ini. Animasi screen. Animasinya lah nusuk ya. Kan animasi duduk. Animasi suara pertama. Animasi suara kedua. Animasi makan. Nanti aja ya untuk animasi makannya kita ke animasi terbangin dulu. Animasi naiknya kayak gini. Animasi ini apa tuh? Di posisi yang sama, animasi diam tapi sambil tembang. Dan animasi turunnya. Dan ini animasi terbangnya. Dan ini animasi terbang cepat ditambah sprint nih. Animasi makan dan animasi minum. Nah, untuk dari mode Quetzalcoatlus sih menurut gue ya ini sih yang paling bagus dari semua model yang ada, mengecualikan yang dino limited tadi yang kayak Tyranitar sama Carnivore. Ya tetap sih Carnivore sama Tyranitar yang paling bagus sih untuk
Ini modelnya. Tapi tetap sih Kuiza ini yang paling bagus. Nah, tadi kan udah model Dino ya, update model. Sekarang kita ke update di dalam game. Jadi untuk update pertama itu adalah perubahan visual. Jadi visualnya itu makin cerah gitu. Dan karena makin cerah, jadinya ada satu sistem yang dihapus sama Primavera, yaitu Night Vision. Karena ya ini kan udah cerah ya, bahkan pas malam pun masih lumayan kelihatan jelas sih. Jadi ya Night Vision itu takutnya jadi sistem yang gak guna. Jadi ya dihilangin aja. Untuk update in game yang keduanya itu perubahan map di Primavera. Jadi ukuran Primavera ini nih udah makin kecil. Tapi karena makin kecil jadinya penyebaran player jadi lebih maksimal gitu. Dulu kan map Primavera itu luas, cuma playernya itu tuh ngumpulnya di satu titik, nggak nyebar gitu. Jadi ya beberapa bioma itu kosong. Nah, ini adalah penampakan map dari Primavera yang sekarang. Kalau menurut gue sih ini kayak logo Roblox, cuman dibelah bagian tengahnya, plus ditambahin pulau kecil di tengahnya. Tuh. Selain itu juga ada bebatuan yang bagian sini nih. Ini fungsinya itu untuk ini bikin apa tuh? Playernya itu mudah muat nyebrang sungai di sini nih. Jadi kalian nggak perlu berenang lagi muat nyebrang dari satu pulau ke pulau lain, tinggal lewat aja di ini bebatuan ini. Ini kayak jembatan gitu. Dan juga di update ini ditambahin bot ikan di lautan dan sungai di Primavera. Cuman yang bot ikan ini dikit lihat ini kelihatan air dikit yang muncul. Terus kayaknya makan ya nambahnya nggak seberapa gitu. Cara makan itu tuh kalian itu tinggal arahin aja itu dino kalian ke ikannya, harus dekat ya. Terus kalian besi attack, jadi kemakan. Ikan ini bisa dimakan sama dino di daratan maupun di air ya. Dan ada satu fitur lagi di mana ya sistem itu bernama Lethal Player System. Jadi bagi yang tidak tahu apa itu Lethal Player System, fungsinya membantu pemain yang fokus pada roleplay, mengidentifikasi mereka yang terutama suka bunuh player. Pemain yang dianggap agresif sekarang akan memiliki ikon yang terlihat di atas kepala dino mereka yang dapat dideteksi dari jarak 150 meter. Jadi fungsi ini jika kalian main Primavera lagi main nyantai aja ya, main nyantai nggak main serius, kalian bisa mengidentifikasi player mematikan. Jadi kayak itu nggak bakalan diganggu sama player mematikan itu karena ya udah ketahuan. Jadi kalian bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dibunuh sama player mematikan. Cara kerjanya, pas Anda spawn, perhitungan pembunuhan dimulai. Hanya pembunuhan dinosaurus dewasa dihitung. Jika Anda berhasil membunuh 5 kali berturut-turut tanpa mati, tanpa mengganti dino atau meninggalkan permainan kayak balik ke menu, Anda akan ditandai sebagai pemain mematikan. Pas ditandai, player lain bakalan mudah lari dari Anda karena ada tanda atau peringatan. Dan untuk update yang terakhir itu tuh apa?
bukan update sebenarnya. Ini update untuk beberapa hari atau beberapa bulan ke depannya. Karena update ini tuh berhubungan dengan skin terbaru dari Argentinosaurus, yaitu Ancient Force Argentino aka Shimu. Jadi gue tahu tentang skin itu tuh dari Discord Primavera. Jadi kalian join aja jika kalian ingin tahu tentang informasi, pengumuman, fan art, dan lain-lain. Itu dalam tahap pembuatan, jadi itu bawa animasi sleeping, animasi bangun, sama animasi rollnya aja, suaranya aja. Itu pun nggak ada suaranya, cuma animasi kayak gini nih. Diperkuat lagi pada 1 tahun yang lalu, akun channel YouTube bernama Primavera, gak tahu ini aplikasi resmi dari Eventun sekaligus ini apa tuh pemilik dari T-Studio atau bukan ya, mungkin orang dalam. Itu pernah kasih postingan di akun YouTube ya 1 tahun yang lalu dengan postingan Ancient Force Argentinosaurus model by Scale. The eye spikes on little neon when the skin is glowing. Oke, sekian dari update Primavera. Menurut kalian gimana update? Dan mohon maaf jika percakapan saya ini terkesan kaku dan tidak jelas, karena gue masih gugup ngomong pas bikin konten. Tapi ya nggak apa-apa lah, lama-lama juga berkembang. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like sama subscribe. Nama saya Suryo, goodbye.